Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Anwar saya Muhammad Ibran Alimrani dari kelompok Red Flags. akan menjelaskan tentang problema organisasi proyek pelaksana konstruksi bangunan. Dalam latar belakang, permasalahan utama dalam industri jasa konstruksi nasional mencakup kelemahan internal seperti lemahnya manajemen, penguasaan teknologi, dan keterbatasan tenaga kerja terampil. Di sisi eksternal, persoalan seperti hubungan kerja yang tidak setara antara penyedia dan pengguna jasa, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya pendukung, memperparah keadaan, khusus dalam proyek konstruksi gedung. Struktur organisasi kontraktor seringkali tidak efisien, dengan penempatan tenaga kerja yang tidak tepat dan tumpang tindih tugas antar divisi. Poin pentingnya adalah, yang pertama adalah ada masalah internal, yaitu ada manajemen, SDM, dan teknologi. Yang kedua ada masalah eksternal, hubungan kerja, akses modal, dan bahan baku. Yang ketiga ada fokus penelitian, struktur organisasi proyek kontraktor. Tujuan penelitiannya adalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor internal yang mempengaruhi kualitas kinerja tim proyek dalam struktur organisasi pelaksanaan proyek bangunan gedung. Tujuan lainnya adalah mengidentifikasi variabel-variabel dominan yang perlu diperbaiki guna mengoptimalkan kinerja proyek konstruksi. Poin pentingnya adalah ada menganalisis pengaruh struktur organisasi, menentukan variabel yang mempengaruhi kualitas kerja tim, dan menyusun strategi peningkatan kinerja proyek. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus terhadap proyek konstruksi bangunan di gedung di kota Lhokseumawe pada tahun 2010. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner kepada manajer proyek, site manager, dan pelaksanaan lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan regresi linear berganda menggunakan SPSS. Poin pentingnya yang pertama adalah lokasi, Lhokseumawe. Metode survei, wawancara, kuesioner, skala Likert, responden, manajer proyek, dan staf laksana. Analisis, regresi linear berganda. Kemudian ada hasil penelitiannya, yaitu dari hasil analisis ditemukan bahwa tumpang tindih pekerjaan antar divisi, ketidakjelasan pembagian tugas, dan buruknya koordinasi merupakan masalah utama dalam aspek organisasi. Sementara itu dalam aspek pekerja, kemampuan penempatan tenaga kerja menjadi krusial. Lingkungan fisik yang adaptif, kondisi alat yang baik, serta waktu realisasi proyek yang sesuai rencana sangat memengaruhi kinerja proyek. Seperti organisasi, tumpang tindih pekerjaan, koordinasi buruk dari pekerjanya, yaitu penempatan sesuai keahlian, lingkungan fisik, adaptasi terhadap perubahan, teknologi, kondisi mesin dan alat, kinerja tim, yaitu pencapaian waktu sesuai jadwal. Analisis regresi, yaitu persamaan regresi menunjukkan bahwa dua variabel yang paling signifikan mempengaruhi optimasi kinerja proyek adalah aspek pekerja dan kualitas kinerja tim. Adapun koefisien determinasi atau R2 sebesar 69,6% menunjukkan bahwa sebagian besar variabel bebas berpengaruh terhadap optimasi kinerja proyek. Persamaan regresi yaitu Y sama dengan 0,310 dikurangi 0,002 X1 tambah 0,373 X2 dikurangi 0,048 X3 dikurangi 0,037 X4 kemudian ditambah 0,252 X5. R2 sama dengan 69,6%, yaitu model cukup kuat. X2 atau pekerja dan X5 atau kinerja tim sangat berpengaruh signifikan. Kesimpulannya yaitu penelitian ini menyimpulkan bahwa optimasi kinerja proyek sangat dipengaruhi oleh aspek organisasi, pekerja, lingkungan fisik, teknologi, dan kualitas tim. Dua variabel yang paling dominan adalah aspek pekerja dan kinerja tim. Untuk proyek berskala besar, struktur organisasi, garis, dan staf sangat tepat diterapkan karena mampu meningkatkan koordinasi dan kualitas pekerjaan. Di sini ada poin penting yaitu dominasi variabel, penempatan tenaga kerja, realisasi waktu proyek, struktur organisasi yang efektif, plan
and Staff Organization. Sarannya yaitu perbaiki koordinasi antar divisi dan pembagian tugas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.